Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali pada ibadah doa puasa. Saya akan berikan renungan firman, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memberi kekuatan, pertolongan, kemampuan, perlindungan. Hingga malam ini kami boleh kembali bersama untuk bisa mendengarkan sebagian firman-Mu dan dilanjutkan doa bersama. Tuhan, kiranya Engkau mau urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang terbuka hati untuk firman-Mu malam ini. Segala kuasa iblis yang akan merebut firman-Mu, menghalangi firman-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah malam ini saya berikan judul Pelayanan Malaikat. Malaikat itu nyata, bukan fiksi atau dongeng. Dia ada di tengah-tengah kita, bahkan ketika kita berdoa malam ini. Dia diutus Tuhan untuk menjaga dan melindungi saudara dan saya setiap saat, setiap waktu, baik siang maupun malam. Dan ketika kita berdoa, kita menggerakkan malaikat Tuhan bekerja. Saya akan berikan firman yang terambil dari Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Saat saudara berdoa seperti malam ini, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk berjaga, melindungi saudara dan saya. Baik siang maupun malam, 24 jam dalam sehari. Malaikat Tuhan berjaga atas hidup saudara dan saya. Hari-hari ini kita hidup di dunia yang dalam kondisi yang kurang baik. Dengan adanya virus corona, kita takut ya, kemana-mana serba berhati-hati. Pakai masker, jaga perlindungan yang begitu ketat. Belum lagi menghadapi masalah kejahatan yang makin hari makin bertambah-tambah. Menghadapi orang jahat, menghadapi bencana, menghadapi mara bahaya yang setiap saat, setiap waktu bisa mengintai kehidupan umat manusia. Tapi malam ini kita diingatkan Tuhan bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Dia sanggup memerintahkan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi saudara dan saya, baik waktu siang maupun waktu malam. Di dalam Alkitab, malaikat Tuhan ini disebutkan dalam perjanjian lama aja 100 kali. Dalam perjanjian baru 165 kali. Malaikat ini adalah dia dalam bentuk roh, tak nampak. Tapi kadang-kadang malaikat ini juga menampakkan diri. Bisa dengan wujud manusia, seorang laki-laki ketika dia menemui Lot, bisa juga dalam kereta berkuda, pasukan yang besar ketika dia menjaga melindungi rumah Elisa. Gehazi sedang ketakutan, dia juga bisa berupa sebagai seorang manusia, karena ada dalam kitab Injil, saat engkau memberi makan, memberi tumpangan kepada salah satu saudaramu yang miskin, engkau sedang menjamu malaikat Tuhan. Nah, malam ini kita mau belajar apa tugas malaikat di surga. Tugas di surga yang pasti memuji Tuhan. Tugas di surga yang pasti mengelilingi tahta Allah. Di surga ada yang namanya malaikat, itu ada yang namanya kerubim, ada yang namanya serafim. Nah, kalau di bumi, apa tugas malaikat? Saudara, yang pasti malaikat itu sanggup menjaga kita dari serangan iblis. Bisa itu berupa santet, hipnotis, atau kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kuasa jahat atau iblis. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Mazmur 91 ayat 11.
Dan di dalam sepanjang Mazmur 91 itu dikatakan bahwa walau 1000 rebah di kananku, 10.000 di kiriku, itu tidak menimpa aku. Kenapa? Malaikat Tuhan menjaga dan melindungi. Malaikat Tuhan juga menjaga kita dari malapetaka, mara bahaya. Saudara, sebagai contoh, ketika seorang bayi dalam kecelakaan, dia utuh, tak terdapat cacat celak dalam tubuhnya, padahal yang lain binasa. Karena ada malaikat Tuhan yang menjagai. Jadi semua bayi, anak-anak, itu tertulis di dalam Matius 18 ayat 10. Itu dia dilindungi dari malapetaka. Satu kesaksian, seorang bayi dilahirkan di toilet kereta api yang sedang berjalan. Dan dia jatuh ke bawah, saudara. Secara logika, pasti mati. Dengan bisingnya kereta api itu, besi panas loh, saudara. Tapi ternyata dinyatakan dia hidup. Dia selamat. Siapa yang mampu melakukan itu? Kalau bukan Tuhan mengutus malaikatnya. Juga satu keluarga hamba Tuhan, masih teman saya, ketika waktu itu rame film tentang kecelakaan Bintaro ya. Dan dia bilang memang sering terjadi kecelakaan di tempat itu. Mungkin karena situasi jalanannya yang rame dan tidak mendukung. Mungkin di tikungan atau apa. Dia berkendara, waktu itu mobilnya belum secanggih sekarang ya. Anaknya masih kecil-kecil. Di antaranya anaknya ini ada kebutuhan khusus. Nah, pas ada di tengah rel kereta itu, ada kereta lewat, saudara. Mobil ini mogok. Kalaupun dia berusaha turun, tidak bisa tertolong. Dia udah berusaha cari tolong, karena itu sudah menjelang gelap gitu. Menjelang maghrib. Kemudian dia berseru, Tuhan tolong. Dia berpikir, udahlah, apa yang terjadi, terjadilah. Tapi tiba-tiba, saudara, ada seperti didorong gitu, itu mobil. Dan dia merasa, oh ada yang dorong nih. Entah berapa orang, yang pasti bukan satu, ada beberapa orang sepertinya mendorong mobilnya. Lalu setelah kereta lewat, tentu keluar ya, mereka bersyukur ada pertolongan Tuhan nyata luar biasa. Dia cari nggak ada orang di situ, saudara. Lalu dia ambil kesimpulan, inilah malaikat Tuhan yang sedang menjaga dan melindungi anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu, termasuk dia dan keluarganya. Jadi malaikat Tuhan itu bekerja sampai hari ini. Saat saudara berseru, Yesus tolong, Tuhan sanggup mengutus malaikatnya untuk menolong umatnya. Juga saudara, malaikat Tuhan itu bisa menyampaikan pesan dari surga. Dan kalau pesan dari Tuhan itu membuat hati damai, hati sejahtera. Saudara ingat, malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung. Walaupun itu sesuatu yang mustahil, masih gadis harus mengandung. Tapi dia sejahtera. Dia tidak takut. Dia bersuka cita. Kenapa? Malaikat yang menyampaikan berita itu. Dan itu datangnya dari Tuhan. Juga kepada gembala di padang. Waktu memberitakan kelahiran Tuhan, gembala takut karena ada sinar kemuliaan yang luar biasa. Malaikat itu bilang, jangan takut. Dan seketika itu juga gembala-gembala itu menyanyi memuji Tuhan. Mereka tidak lagi takut. Damai, sukacita. Nah, itu yang kedua. Malaikat Tuhan juga sanggup membawa doa kita kepada Bapa, lalu menyampaikan jawaban doa. Ingat Yakub waktu dikejar-kejar oleh Esau kakaknya, dia tertidur di Betel. Dalam tidurnya dia melihat mimpi atau penglihatan, ada malaikat Tuhan turun naik tangga. Malaikat Tuhan
naik menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Turun memberikan jawaban doa buat saudara dan saya. Juga malaikat Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan kita. Saudara, banyak ada catatan di dalam Kejadian 21 ayat 17 saat Hagar dan Ismail putus asa karena kehausan, kepanasan, tak ada air. Saat dia melarikan diri dari tuannya Abraham dan Sarah, malaikat Tuhan menemui Hagar, berseru kepada Hagar. Lalu Tuhan mencelikkan mata Hagar sehingga Hagar melihat ada mata air, ada sumur di padang itu, di padang belantara itu. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, malaikat Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan jasmani kita. Juga dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 5, ketika Nabi Elia dikejar oleh Raja Ahab dan Isabel, dia hendak dibunuh, lalu dia melarikan diri ke Gunung Horeb. Karena 40 hari 40 malam berjalan, tidak makan, tidak minum, dia lelah, dia putus asa. Bahkan dia bilang, mau mati rasanya. Cukuplah ini Tuhan, ambil nyawaku, nada putus asa. Lalu dia tertidur. Malaikat Tuhan datang. Dia bangunkan Elia. Elia, ini ada roti bakar, ada air di dalam kendi. Segera bangun. Dia gak bangun-bangun. Untuk kedua kalinya malaikat membangunkan dia. Bangun, makan, minum. Dan ketika Elia bangun, makan, minum, dia kuat. Dan dia bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Malaikat itu juga berpesan, masih banyak tugasmu, masih banyak pelayanan yang harus kau kerjakan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bersyukur. Saudara dan saya, kita makhluk ciptaan Tuhan manusia yang begitu disayang Tuhan, hingga Tuhan memerintahkan malaikatnya sekeliling kita untuk menjaga dan melindungi. Malaikat Tuhan juga mendatangi Filipus agar Filipus turun jalan menuju ke Gaza, karena di sana ada seorang sida-sida yang sedang mencari jawab tentang kitab Nabi Yesaya, apa artinya ini. Dan segera Filipus dituntun oleh malaikat Tuhan itu bertemu dengan sida-sida Ethiopia ini. Akhirnya sida-sida ini bertobat, mau dibaptis. Juga malaikat Tuhan mendatangi Kornelius waktu berdoa. Malaikat Tuhan bilang apa? Kornelius, doa dan sedekahmu sudah didengar oleh Tuhan. Malaikat Tuhan sanggup menyampaikan berita dari surga, bahkan sanggup berbicara kepada Kornelius maupun Filipus. Sebab itu saudara, malam hari ini bersyukur kalau Tuhan memberikan malaikatnya untuk menjaga, melindungi, menolong, dan memberkati kita. Perlindungan Tuhan itu nyata. Bahkan malaikat Tuhan juga bisa datang kepada kita dengan berbagai wujud, bentuk. Dia bisa hadir sebagai manusia saat dia mendatangi Lot, saat dia mendatangi Elisa, kereta berkuda yang berkeliling melindungi rumah Elisa di Dotan saat itu. Ketika orang Aram mengepung rumah Elisa, Gehazi ketakutan dan Gehazi akhirnya dicelikkan matanya ketika Nabi Elisa berdoa. Dan dia melihat, oh malaikat Tuhan itu berupa kereta berkuda, ya, laskar yang begitu besar, lebih besar dari tentara Aram yang sedang mengepungnya. Dan saudara, juga malaikat Tuhan itu seperti bala tentara. Kan kalau Natal kita nyanyi, para gembala menyanyi bahwa bala tentara surga memuji menyembah Tuhan. Itulah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan pun melayani Yesus waktu Yesus selesai dicobai 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Malaikat Tuhan datang melayani Yesus.
Sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan meragukan pelayanan malaikat. Malam ini saat saudara berlutut berdoa, malaikat Tuhan digerakkan oleh Tuhan. Doa saudara itu menggerakkan Tuhan untuk mengutus malaikatnya, menolong, melindungi, menjaga saudara dan saya. Puji Tuhan, sebab itu jangan berhenti berdoa. Malaikat Tuhan juga, dia sanggup membentengi. Sebagaimana Ayub berkata, malaikatmu memagari rumah Ayub, keluarga Ayub. Ya, jadi malaikat Tuhan sanggup memagari rumah kita, keluarga kita. Karena apa? Doa yang menggerakkan malaikat Tuhan bekerja. Mari kita berdoa bersama. Demikian firman Tuhan malam ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hidup kami, sadarkan kami bahwa kami tak perlu takut menghadapi hari-hari yang jahat ini. Walaupun banyak masalah, persoalan, tantangan di hari-hari yang jahat ini, tapi Tuhan mengasihi kami. Kau utus malaikat-Mu berjaga siang malam, melindungi pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, kekayaan kami. Terima kasih banyak Bapa. Tanamkan firman-Mu biar Roh Kudus berbicara lanjut dalam hati kami. Dan kami akhiri firman ini dalam nama Yesus.